Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yugatri Rizkia Durinita Mediaratri, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Akuntansi semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas tutorial 2 mata kuliah auditing yang diampu oleh saya, yang terhormat Bapak Subrijono, SEMAK, AK, CA, BKB. Sebelum masuk ke materi pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa keunggulan kuliah di Universitas Terbuka. Keunggulan yang pertama adalah kita bisa memilih antara kuliah online atau kuliah tatap muka. Selain itu, waktu kuliah atau waktu pembelajaran itu hanya berlangsung selama 8 minggu setiap semesternya. Jadi lebih singkat pembelajarannya dibanding universitas lain, yang artinya waktu juga lebih banyak luang. Makanya biasanya mahasiswa UT itu kebanyakan kuliah sambil bekerja. Dengan kata lain, mahasiswa UT mampu belajar mandiri dan fleksibel dalam mengatur waktu. Di Universitas Terbuka tidak mengadakan UTS, namun diganti dengan tugas tutorial yang sedang saya jalankan saat ini. Nah, tugas tutorial tersebut dilaksanakan pada minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ketujuh. Setelah itu, barulah pada minggu ke-8 UAS dilaksanakan. Tidak ada skripsi di Universitas Terbuka, tetapi skripsi tersebut digantikan dengan tugas akhir program atau biasa disingkat dengan TAP, yang merupakan tes tertulis atau essay dari beberapa mata kuliah utama, sekitar 5-7 mata kuliah. Kita bisa menetapkan jadwal mata kuliah sendiri selama kuliah. Artinya, mata kuliah dasar seperti kewarganegaraan, agama, ilmu sosial budaya, dan sebagainya bisa diambil di semester 3 atau 5. Tidak harus di semester awal. Bahkan sebenarnya mata kuliah advance pun bisa langsung diambil di semester 2 awal. Intinya jadwal ditetapkan dan disusun oleh kita sendiri. Kemudian keunggulan lain kuliah di Universitas Terbuka yaitu biaya kuliah yang relatif murah, yaitu sekitar 900.000 sampai 2 juta tergantung jenis kuliah atau pembelajaran yang kita pilih, online atau tatap muka, dan tergantung SKS yang kita pilih juga. Oke, langsung saja kita masuk ke poin pembahasan pada modul kelima, yaitu tentang laporan auditor independen. Perlu kita ketahui bahwa auditor mempunyai tujuan dalam melaksanakan audit secara keseluruhan, yaitu untuk dapat memberikan pendapat atas laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat atas laporan keuangan tersebut dikomunikasikan secara tertulis dalam suatu laporan keuangan yang disebut laporan auditor independen. Kemudian apa sih yang dimaksud laporan audit independen tersebut? Laporan audit independen adalah opini resmi sebagai hasil akhir atas proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Dengan kata lain, laporan audit independen adalah opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Kemudian, perbedaan tanggung jawab auditor independen dengan tanggung jawab manajemen dijelaskan dalam PSA nomor 02 SA seksi 110 paragraf 02 bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kekurangan. Auditor melaksanakan audit agar dapat memperoleh bukti yang cukup agar dapat menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut. Laporan auditor sangat berkaitan dengan standar pelaporan yang termasuk dalam 10 standar auditing menurut PSA nomor 01 SA seksi 110 paragraf 02, yaitu bahwa 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang telah berlaku umum di Indonesia. 2.
laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas tentang sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Poin kedua adalah pendapat atau opini auditor independen. Terdapat berbagai jenis pendapat auditor menurut PSA nomor 29 SA, seksi 508, yaitu meliputi 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku atau secara lengkap umumnya disebut pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku atau unqualified opinion with explanatory paragraph or language. Maksud dari pendapat tersebut yaitu dalam keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor mendapatkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelasan yang lain dalam laporan auditnya. 3. Pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dapat hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan tersebut. Yang keempat, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dan yang terakhir ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atau laporan keuangan. Jadi auditor tersebut tidak membuat laporan keuangan. Poin ketiga, elemen laporan auditor independen. Elemen laporan auditor independen terdapat 7 elemen, yaitu 1. Judul laporan, 2. Alamat laporan audit, ketiga, paragraf pendahuluan, 4. Paragraf ruang lingkup, 5. Paragraf pendapat, 6. Nama KAP, dan yang ketujuh, tanggal laporan audit. Judul laporan. Dalam judul laporan, standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mengandung kata independen. Kewajiban menyantumkan kata independen dimaksudkan untuk memberitahu kepada para pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan secara tidak memihak. Alamat laporan audit. Laporan audit pada umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, dan dewan direksi perusahaan. Penghujung pembahasan, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam saya menyampaikan materi atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Sampai jumpa di lain waktu. See you guys. Thanks for watching.